semuanya, kembali lagi di ruang podcast anak komunikasi. Ruang berkomunikasi dari teori hingga dipraktekin. Hai guys, saya di sini sebagai Rusnur. Kita akan membahas sesuatu yang sering dilupain, yaitu bagaimana media membentuk branding. Sekiranya kita akan membahas tentang studi kasus brand terbesar di Indonesia yang sering kita pelajari, yaitu tentang Gojek dan Tokopedia. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan kita pertama, yaitu Sebelumnya kita akan membahas tentang Gojek dan Tokopedia. Dalam kacamata komunikasi, apa sih branding dari ilmu komunikasi? berarti kita akan bahas tentang branding di kacamata bagaimana di kacamata ilmu komunikasi itu ya. Branding itu bukan cuma bahas tentang logo atau tagline ya guys. Branding itu juga membahas tentang bagaimana komunikasi membahas tentang strategis dan membentuk persepsi publik terhadap sebuah identitas, bisa produk atau perusahaan, dan personal brand dan lain-lain. Berarti yang namanya branding itu merupakan sebuah persepsi publik ya terhadap sebuah brand ataupun sebuah perusahaan, gitu ya kan? Nah, berarti yang paling penting itu branding itu bukan persepsi brand terhadap dirinya sendiri, tapi juga persepsi orang terhadap brand itu sendiri. Berarti kata kunci dari sebuah brand itu adalah komunikasi yang baik, efektif, dan relevan. Berarti gitu ya, berarti branding bisa kita pahami. Setelah kita tahu makna ataupun kacamata branding di kacamata ilmu komunikasi itu bagaimana, itu langsung kita masuk dalam pembahasan segmen kedua ya, yaitu membahas tentang Jadi disinilah media itu mengambil peran ya guys ya. Media ini jadi alat utama untuk menyampaikan pesan-pesan branding tersebut. Berarti media itu punya peran di antara kita ini punya peran. Berarti dengan adanya media di era kita ini, kita dapat memanfaatkan itu sebagai perantara untuk membentuk sebuah branding di era digital, ya kan? Jadi guys, kita kan sekarang hidup di era digital yang dimana kita memakai seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Nah, di situ sebagai wadah untuk sebuah branding tampil dan berinteraksi. Berarti secara langsung si Sununi ngomong bahwasanya sosial media di era digital sekarang itu pengguna-penggunanya itu bisa secara tidak langsung bisa berinteraksi dan bahkan bisa menjadikan sosial media itu sebagai panggung dalam pembentukan sebuah branding dari seseorang, ya kan? Itu berarti gitu guys, kalian harus memanfaatkan yang namanya sosial media ini sebagai pembentukan branding dari diri kalian guys ya. Oke Wak? Mantap. Jadi bener Wak, lewat media ini bukan hanya sekedar brand itu bisa ngomong aja, tapi juga bisa mendengarkan, baik mendengarkan hal-hal yang persepsi tentang brand, namun dibalik persepsi yang datang untuk brand ini secara tidak langsung brand-brand yang ada akan dekat secara langsung dengan masyarakat. Oke Mak, sekarang kita langsung bahas tentang kasusnya ya. Kasus kita tentang Gojek. Nah, jadi kayak mana brand Gojek bisa bermunculan dan bisa pada baik oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan brand dari Gojek itu bisa dikenali oleh masyarakat Indonesia? Itu akan kita kupas habis di podcast segmen ketiga ini guys ya. Gojek itu pintar ya guys. Pintar dalam mainin media sosial dan membangun brand yang humanis dalam masyarakat, dan juga punya empati yang lebih luas. Ya, karena kan brand Gojek itu kan mereka kan memanfaatkan media untuk membentuk citra diri mereka terhadap masyarakat supaya ya berarti memang betul brand Gojek itu memang memanfaatkan tadi yang namanya sosial media. Mereka mempergunakan sosial media yaitu melalui Instagram, Twitter untuk mempromosikan brand mereka, sehingga mereka itu terbentuklah citra baik dari brand mereka, sehingga kan banyak nih masyarakat baik itu di kalangan
Gojek itu kan yang ramah pada lingkungan dan dekat dengan masyarakat, ya. Gitu guys. Dan di sini mereka sebagai Gojek selalu memakai looks yang santai, fresh gitu kan. Terus mereka sangat melekat nih di kepala masyarakat, terutama bukan hanya di masyarakat aja ya, tetapi di masyarakat luar negeri seperti bule-bule mereka tertarik dengan pakaian seperti Gojek. Mereka menganggap itu sebuah Keunikan lah ya. ya keunikan. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang Tokopedia nih, Wak. Mereka juga punya pendekatan branding yang kuat, tapi nggak kalah kuat juga sih Dibandingkan apa lagi? dibandingkan dengan brand Gojek ya. Tokopedia itu juga identik dengan inovasi di era digital sekarang, karena mereka itu pintar banget mengangkat cerita-cerita seller-seller mereka di lokal, dijadikan sebuah promosi dari brand mereka. Jadi dengan adanya cerita-cerita dari seller mereka di lokal di semua bagian bangsa Indonesia ini, sehingga kan terbentuklah sebuah persepsi di kepala masyarakat Indonesia tentang bagaimana Tokopedia ini berdiri dan bisa membantu ya di kalangan bawah, sehingga dengan adanya Tokopedia ini kan bisa yang membantu para masyarakat di kalangan bawah, menengah ke bawah, itu kan bisa membantu perekonomian mereka, sehingga Tokopedia ini sangat gak kalah banding lah sama brand-brand yang lain, sehingga dengan adanya brand Tokopedia ini bisa membantu rakyat UKM, ya betul UKM di Indonesia, sehingga di sini kan inovatif, kreativitas dibentuk di dalam Tokopedia ini, sehingga mereka juga kan ada dengan promosi mereka kalau di TV, di YouTube itu kan ada tuh menunjukkan kalau mereka tuh dapat membantu masyarakat Indonesia yang menengah ke bawah. Makanya mereka sering keluar buat promosi dengan cerita-cerita lokal dari seller mereka. Dan media sosial mereka tuh sekarang yang kita lihat tuh fresh kan, fun gitu, Bahagia ya. ya bikin bahagia banget gitu. Terutama bagi anak-anak Gen Z seperti kita nih, Iya, betul. tuh kita suka melihat yang cerah-cerah warnanya. Iya, warnanya tertarik. hijau ya? Iya, Hijau itu kan melambangkan kehidupan ya. Iya, Iya. Di situ yang bikin, habis itu kan mereka tuh pandai kali dalam membuat masyarakat pemuda-pemuda kita ini tertarik dengan brand mereka, karena mungkin gaya ataupun fashion yang mereka gunakan itu kan relate banget sama kehidupan kita. oke, betul. Itu sih sangat mendukung. Ditambah lagi mereka ini sering kolaborasi dengan brand-brand lokal, kreator, Iya, kreator yang ada di TikTok gitu ya, influencer yang ada di sosial media untuk membentuk sebuah jati diri mereka. dan mereka juga mendukung ekonomi yang kreatif lokal. Seperti itu. Makanya itu masyarakat, baik itu di kalangan masyarakat mak-mak ya, habis itu pemuda-pemuda, baik itu yang Gen Z maupun milenial, dekat sama Tokopedia. Makanya itu kita bisa belanja di Tokopedia, yang mungkin notabene itu kan Tokopedia itu bisa lah mudah dipercaya, karena mungkin karena logonya itu juga lumayan bikin orang tertarik ya, karena hijau gitu ya. Berarti apa yang bisa kita pelajari dari diskusi segmen kali ini kan mengenai branding dari dua brand, Tokopedia sama Gojek. Berarti untuk mendapatkan sebuah brand yang bagus, berarti itu tergantung pada komunikasi yang relevan, habis itu konsisten sama bermakna juga. Itu berarti Di sini kita bisa menilai bahwa media sosial itu sebenarnya bagus banget jika kita memakainya secara tepat, bijak dan benar. Tetapi media sosial itu bisa juga sebagai bumerang bagi kita karena Iya, kita betul. memakainya tidak benar, tidak tepat. apalagi kita nggak bisa membatasi kita terhadap sosial media, kan sosial media itu kan bisa juga berpengaruh ke hal yang baik ataupun yang negatif, itu tergantung penggunaan sih. Tapi kalau aku rasa ya, kalau misalnya kita nih sebagai mahasiswa bisa mempergunakan media dengan baik, bahkan kita tuh dapat diuntungkan dengan sosial media kita itu, apalagi sekarang kan sangat mudah mencari cuan. Berarti wah, di video ini kita harus menyampaikan sebuah kalimat pesan untuk pendengar abadi, bahwasanya branding ini bukan sekedar bertampilan keren ataupun kece
C lah. Di sini branding itu bukan sekedar fisik, tapi juga bagaimana membahas komunikasi jangka panjang dan juga persepsi masyarakat tuh terhadap sebuah brand. Oke, Wak? Langsung saja, jadi kita kan membahas tentang media, khususnya itu media sosial ya. Media sosial itu dapat membentuk suatu persepsi masyarakat, bagaimana masyarakat memandang suatu brand. Suatu brand itu kan bisa kita lihat dari bagaimana mereka menyajikan suatu informasi yang milenial atau Sesuai lah Iya, sama keadaan suasana Gen Z sekarang kayak mana. harus relax banget dari kehidupan kita. Apalagi kan jiwa-jiwa Gen Z kan suka hal yang famos ya. Cepat kali itu, apalagi di era kita melampaui. Sekarang lagi famos apa? Betul. Nah itu tuh, itu yang bikin generasi kita tuh bisa membuat sebuah branding yang lebih mudah dan cepat, kreatif lah. Apalagi kan sekarang kita tuh harus mampu memanfaatkan media sosial lah. Dengan adanya kita bisa menyampaikan ataupun membuat persepsi sosial media ataupun masyarakat luas yang secara online itu yang tidak bisa melihat kita secara langsung bisa memandang kita tuh, oh berarti kelompok ini seperti ini ya, kelompok sana seperti itu, bisa membandingkan yang namanya sebuah persepsi. Dengan adanya sosial media ini kan mempermudah kita untuk membentuk citra diri kita supaya kita tuh bisa dipandang baik atau buruknya dari kacamata seorang. Jadi jadikanlah media sosial ini sebagai panggung utama dalam era digital untuk membentuk citra diri yang lebih baik lagi. Nah, dan diskusi kami cukup sampai di sini aja mengenai bagaimana membentuk sebuah branding di sosial media. Sekian dari diskusi kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.